Dia saya mau bicara itu. Dia saya mau mengaku di orang-orang banyak begitu. Nanti kalau Allah, Tuhan sudah menentukan hari untuk dia muncul, hari itu baru dia tampil. Jadi selama Tuhan belum menentukan hari atau waktu yang ditentukan untuk dia muncul di tengah-tengah umat, itu dia diam. Dia hanya cari makan, dia hidup sederhana, apa adanya. Dia penampilan saja biasa-biasa saja. Bahkan sedikit kelihatan kayak aneh-aneh begitu. Maksudnya kayak dia penampilan itu sama dengan orang-orang yang mengejar dunia, mengutamakan penampilan supaya kelihatan gagah. Orang yang terpilih, yang menjadi kekasih Allah dalam agama Islam itu dia disebut sebagai wali Allah, artinya kekasih Tuhan. Dia selalu dijaga. Apabila dia disakiti, dihina, dicaci maki, direndahkan, itu kalau beta secara pribadi, katong tinggal tunggu. Itu pasti ada kejadian besar. Itu pasti ada kejadian alam. Tentang sosok pemimpin akhir zaman. Pemimpin ini sudah lama ditunggu-tunggu. Di Nusantara, pemimpin akhir zaman diberi nama Satrio Piningit. Satrio Piningit artinya orang pilihan yang dipilih oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau adalah sosok yang selama ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tujuannya untuk apa? Mengapa beliau sangat ditunggu dia pun kehadiran, dia pun kedatangan? Karena beliau Satrio Piningit adalah orang yang sudah dipilih, orang yang sudah terlalu dekat dengan Tuhan. Dia sudah terlalu dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang menjadi kekasih atau wali daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, beliau yang tahu semua rahasia-rahasia yang ada di dunia ini. Hanya dia yang tahu. Jadi Satrio Piningit ini memang sebanyak dong bicarakan, dong bahas Satrio Piningit dengan berbagai cara, berbagai argumentasi yang dong pakai. Kalau beta pun pendapat tentang Satrio Piningit ini, memang banyak yang bilang bahwa dia ini belum ada, belum muncul, karena ada yang kelihatan. Ini menurut pandangan logika, itu memang wajar.
Karena kalau yang sudah kelihatan atau yang bisa ketong lihat dengan mata zahir secara jasmani, kecuali yang su ada itu atau yang su kelihatan itu bisa dibilang su ada atau su muncul kalau dia su kelihatan, su nampak begitu. Artinya tong su bisa lihat dia dengan secara zahir, secara jasmani. Itu kalau secara akal. Secara logika begitu. Jadi kalau pandangan secara akal, sesuatu yang kelihatan baru dibilang ada, itu masih belum bisa diterima dia pun kebenaran. Tapi kalau secara pandangan hakikat, yang ada bisa jadi tidak ada. Dan yang ada, itu bisa jadi ada. Karena pandangan secara hakikat dengan secara zahir itu beda. Sekalipun kedua-duanya antara yang zahir dan yang batin itu saling melengkapi satu sama lain. Dia yang bisa terpisahkan, yang bisa baku pisah. Tapi kalau katong pakai pandangan zahir atau pandangan panca indera untuk katong memandang satu piningit, sampai kapanpun beliau yang bisa katong lihat dia. Padahal beliau ini sebenarnya sudah ada secara hakikat. Ini secara hakikat. Beliau sudah ada. Jadi dia pun keberadaan ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu. Orang-orang dia pandangan batin atau dia pandangan kerohanian itu jauh, tinggi. Maka dengan pandangan mata hati yang dia pakai, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang awam, orang-orang yang sudah mencapai makam pandangan batin yang tinggi, dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan makam makrifat atau makam mukasafa. Itu dong bisa lihat dan dong mata hati. Jadi pandangan seperti ini, kalau orang awam dong akan bingung. Bahkan dong bisa terima akan. Karena mengapa? Orang hakikat atau orang yang sudah mencapai makam kasafa, dong penglihatan itu dong pakai mata hati, mata batin begitu. Sedangkan orang-orang awam, orang yang belum sampai di makam hakikat atau di tingkatan hakikat, dong belum bisa terima ini tentang keberadaan satu piningit ini. Karena sekalipun bagaimana orang awam itu dong pakai dong penglihatan panca indera. Beda dengan orang yang sudah mencapai makam ma'rifat, apalagi yang sudah di makam mukasafa. Artinya di tingkatan mukasafa ini sudah tidak ada lagi pembatas. Susah ada hijab atau yang membatasi dong penglihatan. Khususnya dong penglihatan batin. Itu dong setambus. Cuma dong ini dong mau buka-buka atau dong mau cerita-cerita dengan orang banyak. Itu dong saya bisa begitu. Padahal dong sudah tahu
Satya Pining itu sudah ada. Atau pemimpin akhir zaman ini sudah ada. Tapi kenapa dong saya bisa buka akang? Dong saya mau cari tadi orang-orang. Karena begitu sudah. Dong mengerti. Dong tahu. Kalau penglihatan orang awam itu, dong hanya berdasarkan penglihatan panca indera. Jadi dong saya bisa bicara itu. Atau dong saya bisa buka-buka tentang dia keberadaan ini. Nanti kalau dia waktu su tiba, dia masa su tiba, Tuhan sudah berkehendak untuk memunculkan Satya Piningit secara fisik, itu baru. Jadi Satya Piningit ini memang sampai hari ini secara fisik dia itu belum ada. Tapi secara hakikat, secara kerohanian, beliau ini sudah ada. Dia sudah berbaur dengan masyarakat, dia sudah bergaul dengan lingkungan, dia sudah ada di lingkungan. Cuma katong sen tahu. Karena dia sendiri saya mau mengaku bahwa pemimpin akhir zaman yang disebut Satya Piningit itu adalah dia sendiri. Dia saya mau bicara itu. Dia saya mau mengaku di orang-orang banyak begitu. Nanti kalau Allah Tuhan sudah menentukan hari untuk dia muncul, itu baru dia tampil. Jadi selama Tuhan belum menentukan hari atau waktu yang ditentukan untuk dia muncul di tengah-tengah umat, itu dia diam. Dia hanya cari makan, dia hidup sederhana, apa adanya. Dia penampilan saja biasa-biasa saja. Bahkan sedikit kelihatan kayak aneh-aneh begitu. Maksudnya kayak dia penampilan itu sama dengan orang-orang yang mengejar dunia, mengutamakan penampilan supaya kelihatan gagah, menarik dan lain-lain. Jadi begitu. Kalau menurut beta pandangan secara pribadi, Satya Piningit itu sudah ada. Jadi dia ini, kalau orang-orang yang sen tahu dia pendiri, yang sen tahu dia itu siapa, lalu dong bikin dia sakit hati, macam dong hina dia, dong benci dia, dong fitnah dia, alam langsung dia respon. Alam semesta langsung memberikan respon atas kelakuan orang-orang yang menyakiti dia perasaan. Mangkali katong bertanya, kenapa sampai alam semesta bisa merespon kelakuan orang-orang yang berhati sembah dengan dia? Karena manusia ini kalau katong gali tentang diri manusia ini, manusia itu yang alam semesta itu saya bisa berpisah. Karena apa yang ada di diri manusia itu juga yang ada di alam semesta. Alam semesta ini dia elemen-elemen seperti tanah, air, angin, dan api. Di manusia juga ada, bahkan lebih komplit yang ada di diri manusia itu. Jadi sebagai orang yang terpilih, yang menjadi kekasih Allah dalam agama Islam itu dia disebut sebagai wali Allah
artinya kekasih Tuhan, dia selalu dijaga. Apabila dia disakiti, dihina, dicaci maki, direndahkan, itu kalau beta secara pribadi, katong tinggal tunggu. Itu pasti ada kejadian besar. Itu pasti ada kejadian alam. Ada kejadian-kejadian alam yang melahirkan suatu bencana. Baru katong kaget. Kenapa bisa begini? Padahal katong manusia sendiri yang bikin. Katong saya menghargai orang. Apalagi kalau katong jadi orang begitu. Katong merasa bahwa orang lain itu di bawah katorang. Katong lebih di atas. Itu sudah yang beta bilang tadi. Dan kalau ketemu satu piningit, baru satu piningit yang rasakan katong melakukan itu. Habis sudah. Semesta langsung dia respon. Tanah, air, angin, dan api, itu langsung dia respon. Masing-masing elemen ini dia memberikan respon sesuai dengan dia punya cara sendiri-sendiri.